Jangan ditiru kalau tak mau merana. Inilah 5 gaya hidup yang bikin boros. Gaya hidup dan kondisi keuangan adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki keterikatan yang serupa. Mengapa begitu? Sebab gaya hidup nantinya akan mempengaruhi bagaimana kondisi keuangan seseorang. Seperti yang kita tahu, setiap orang tentu saja memiliki gaya hidup yang tak sama. Ada yang memang ingin hidup sederhana, namun gak sedikit pula yang menerapkan gaya hidup kelas atas. Nah, yang jadi permasalahannya, terkadang ada saja individu yang memaksakan diri untuk bergaya selayaknya orang berada. Tetapi, ia lupa bahwa kondisi keuangannya tidak selaras dengan apa yang dijalani. Alhasil, bukannya merasa bahagia, dia akan terus merasa kurang dengan harta yang dimiliki, terlebih jika sesuatu yang diinginkannya belum tercapai. Lantas, dari sekian banyak gaya hidup yang tergambar jelas dalam kehidupan, apa saja sih beberapa di antaranya yang bikin boros? Nomor 1, kecanduan transaksi non-tunai. Siapa di sini yang menerapkan sistem cashless dalam berbelanja? Meski praktis karena tak perlu membawa banyak uang, namun ini termasuk gaya hidup yang bikin boros. Tak percaya, lihat saja mutasi rekeningmu sekarang. Akibat penggunaan transaksi non-tunai seperti kartu debit atau kredit, aktivitas pembayaran akan semakin tidak terkontrol. Pasalnya, dengan penggunaan kartu kredit maupun dompet digital, terkadang orang bakal langsung kalap untuk membeli apa yang diinginkannya. Beda cerita jika menggunakan transaksi tunai, yang tentu saja bisa membuat kita menahan diri untuk membeli sesuatu karena keterbatasan uang yang dimiliki. Nomor 2, terus-menerus menggunakan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit untuk sesuatu yang sifatnya penting dan dibutuhkan tentu sah-sah saja. Tetapi, apa jadinya jika kamu memakai kartu kredit secara terus-menerus? Jawabannya pasti sudah kamu ketahui. Penggunaan kartu kredit dalam jangka panjang, terutama untuk transaksi sehari-hari, bukanlah pilihan yang tepat. Malahan, pemakaian kartu kredit inilah yang kita sebut sebagai gaya hidup yang bikin boros. Karena dari skema penggunaannya, yakni tinggal gesek saja, maka semua tagihannya di akhir pasti akan membengkak. Belum lagi dengan perhitungan suku bunganya yang tak jarang akan membuat kamu kian merasa kesusahan untuk melunasinya. Nomor 3, selalu menggunakan ojek online. Selain kecanduan transaksi non-tunai dan penggunaan kartu kredit, ada lagi gaya hidup yang bikin boros, yakni menggunakan layanan ojek online. Tanpa sadar, penggunaan ojek online terutama untuk aktivitas sehari-hari akan membuat keuangan kamu kian menipis. Apalagi jika digunakan di kota besar seperti Jakarta, yang mana terkadang tarifnya lumayan menguras kantong saat kemacetan terjadi. Memang di suatu situasi darurat, ojek online jadi satu-satunya alternatif yang tepat. Namun, beda halnya kalau layanan ini kamu gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sebaiknya gunakan saja kendaraan pribadi, atau kalau ingin hemat lagi, gunakan transportasi umum sebab biayanya terjangkau. Nomor 4, selalu memberi makanan secara online. Tak sempat memasak atau justru malas melakukannya, kurang-kurangin sikap yang seperti ini. Pasalnya, saat kita malas, satu-satunya solusi yang dipilih pasti dengan memesan makanan secara online. Memang sih, memesan makanan via online jauh lebih praktis. Tapi jika dilakukan rutin, justru menjadi gaya hidup yang bikin boros keuangan pribadi. Sebabnya, pasti sudah kamu tahulah, ketika memesan makanan secara online, otomatis kita bakal dikenai biaya pembelian sekaligus ongkir. Nah, ongkir ini biasa tergantung dari jarak restoran ke tempat tujuan. Semakin jauh jaraknya, semakin besar pula biayanya. Nomor 5, senang berbelanja barang branded. Gaya hidup yang bikin boros lainnya adalah karena senang berbelanja barang branded. Berbelanja barang branded tak jarang membuat orang harus merogoh kocek dalam.
Memang sih, memiliki barang branded punya kepuasan sendiri, apalagi bisa membelinya dengan uang hasil bekerja. Namun, coba dipikirkan lagi, kalau dilakukan secara terus-menerus, terlebih jika pendapatannya yang dimiliki masih pas-pasan, apakah worth it untuk membelinya? Tentu tidak, bukan? Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kebiasaan konsumtif, kurangnya perencanaan keuangan, dan tekanan sosial dapat memicu gaya hidup boros yang berdampak negatif pada keseimbangan keuangan dan kehidupan pribadi. Dalam video ini disoroti pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, kemandirian finansial, dan kesadaran akan dampak lingkungan dari konsumsi berlebihan.